Tektonisme adalah salah satu jenis fenomena alam yang terjadi di bumi. Bumi memiliki bentuk permukaan yang tidak merata. Bentuknya antara lain gunung, bukit, dataran, serta lembah. Penyebabnya adalah tenaga endogen atau dari dalam bumi dan eksogen dari luar bumi. Tektonisme itu apa sih teman-teman? Jadi tektonisme itu adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan lokasi atau diskolasi atau juga perubahan bentuk atau deformasi kulit bumi. Kulit bumi memiliki ketebalan relatif tipis sehingga mudah pecah-pecah menjadi potongan-potongan kulit bumi yang tak beraturan, yang disebut juga lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tektonik ini terus bergerak baik secara horizontal maupun vertikal karena pengaruh arus konveksi dari lapisan di bawahnya atau astenosfer. 1. Gerak lempeng tektonik. Berdasarkan waktu dan tempat terjadinya, gerak lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu lama, serta meliputi daerah yang luas. Gerak epirogenetik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut yang naik. 2. Epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut yang turun. B. Gerak orogenetik. Gerak orogenetik yaitu proses pembentukan pegunungan. Proses orogenetik meliputi luas areal yang relatif sempit dan dalam waktu relatif singkat dibandingkan epirogenik. Apa saja sih contohnya hasil dari pergerakan orogenetik seperti pegunungan Andes, sirkuit Mediterania, dan Rocky Mountain? Gerak orogenetik menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di lapisan kulit bumi, mengakibatkan terjadi dislokasi dan menimbulkan lipatan dan patahan. Proses lipatan atau Folger's process yaitu suatu bentuk kulit bumi berbentuk lipatan atau gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan, sehingga lapisan-lapisan batuan di sekitarnya terlipat dan membentuk puncak lipatan atau antiklin serta lembah lipatan atau sinklin. Bentuk atau morfologi hasil tenaga tektonisme adalah patahan atau sesar. Berikut ini terjadi adanya proses pematahan proses pada lapisan kulit bumi. Proses terjadi sangat cepat sehingga lapisan-lapisan yang terkena tekanan tidak sempat lagi melipat, melainkan timbul retakan dan patah. Berikut patahan dapat dibedakan berdasarkan arah kekuatan tenaga sebagai berikut. 1. Adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dan saling menjauh satu sama lain sehingga membentuk bagian merosot, graben atau sleng, dan bagian yang menonjol, horst. 2. Adanya endogen yang berarah vertikal. 3. Adanya dua buah tenaga endogen yang mendatar yang berlawanan arah sehingga menimbulkan pergeseran batuan yang disebut sesar mendatar. Tekanan dan tenaga yang menyebabkan gempa bumi yang pertama sering kurang dan terus bertambah hingga menyebabkan gempa bumi. Satu relief geologis yang paling terkenal di dunia adalah patahan San Andreas yang membelah pantai Pasifik di California, Amerika Serikat. Panjang patahan horizontal ini adalah 1,200 km. Patahan ini membentuk sebagian dari batasan antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Kedua lempeng ini terus-menerus bergeser ke arah berlawanan dengan jarak 5 cm setahun. Patahan San Andreas terlihat jelas di utara. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kedua ujung retakan yang terletak di Tanjung Madagino di utara San Francisco dan Lembah Imperial di selatan Los Angeles adalah tempat yang paling berbahaya. Pengaruh lipatan, patahan, dan keretakan kulit bumi dapat memberikan dampak positif dan negatif, diantaranya sebagai berikut. Dampak positif tektonisme. 1. Pembentuk gunung, baik gunung api maupun tidak berapi. 2. Menghasilkan tempat-tempat sumber tambang. Yang ketiga, menghasilkan objek pemandangan alam yang indah. Adapun dampak negatif dari aktivitas tektonisme yaitu 1. Menyebabkan gunung meletus atau mengalami erupsi. Yang kedua, mengurangi lahan pertanian atau perkebunan.
Yang ketiga, memicu terjadinya bencana alam yang banyak merugikan.